Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memenuhi penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Kusuma Zakia, dan yang kedua ada Maherda Argadi Vega. Halo Vega. Halo semua. Dan yang ketiga ada Rembulan Arfidianti. Halo Rembulan. Halo semuanya, selamat pagi. Dan yang keempat ada Yusita Ambarwati. Halo Yusita. Halo. Next. Terima kasih kepada dosen pengampu kami dalam menyelesaikan penugasan pada presentasi kali ini dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. I.R. Humanatus Solha, STNKes, IQ, Asian Engineering. Selanjutnya, dalam presentasi kali ini, hal-hal yang akan dibahas adalah yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pelaksanaan etika Pancasila. Dan yang keempat, ada upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan karakter bangsa. Next. Untuk materi yang pertama, mengenai Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika, akan dijelaskan oleh Rembulan Arfi. Kepada Saudari Rembulan, dipersilahkan. Terima kasih Hasna atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar etika, yaitu yang pertama makna nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai suatu nilai dasar dan pedoman bangsa Indonesia mempunyai hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar Pancasila itu sendiri sangat bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai independent truth atau kebenaran hakiki yang hal tersebut disetujui oleh semua orang. Nilai-nilai Pancasila ini memiliki nilai positif yang berguna untuk semua orang dan juga menggambarkan karakteristik sebuah komunitas yang dituju. Karena nilai tersebut ke depannya akan menjadi sebuah acuan dari aktivitas komunitas tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang kelima silanya memiliki kekuatan yang memberikan makna yang utuh. Menurut teorinya, Pancasila itu adalah sebuah konsep dasar bangsa yang mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, itu di dalamnya ada 5 butir nilai Pancasila yang terkandung di setiap sisi kehidupan. Bisa di next. Nah, yang kedua ada Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sudah mengetahui bahwasannya sila-sila dalam Pancasila itu merupakan sistem nilai yang memiliki arti benar bahwa di sila-sila tersebut mempunyai nilai, akan tetapi satu sila dengan sila lainnya itu saling berhubungan dan saling bergantung secara sistematik dengan sila yang memiliki tingkatan. Maka dari itu hubungannya dengan nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diambil dari pedoman hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai tersebut mencakup nilai semuanya dari nilai religius, nilai adat istiadat, dan nilai kebudayaan, di mana semua sudah disahkan menjadi dasar negara yang digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku. Nah, di situ dijelaskan macam-macam etika kehidupan berbangsa. Yang pertama ada etika sosial dan budaya, di mana etika ini memiliki sikap yang menunjukkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, dan saling tolong-menolong sesama manusia dan warga bangsa. Yang kedua ada etika dalam bidang politik dan juga dalam lingkup pemerintah. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, tertib, efisien, dan efektif, serta untuk menumbuhkan kehidupan politik yang terbuka, serta ditumbuhkan untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga ada etika ekonomi dan bisnis. Maksud dari etika ini agar sebuah prinsip
dan perilaku ekonomi dapat menciptakan sebuah kondisi yang realitas ekonominya bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong perkembangan, semangat kerja yang tinggi, pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil, tumbuhnya praktek monopoli, oligopoli. Kebijakan ekonomi ini juga mengarah untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan diskriminasi. Dan yang keempat, etika dalam penegakan hukum. Etika ini guna untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga untuk menumbuhkan ketenangan hidup dan keteraturan hidup bermasyarakat yang diwujudkan dengan keteraturan hukum dan semua tata aturan yang ada. Yang terakhir yaitu etika keilmuan. Etika ini menjelaskan untuk selalu mengamalkan dengan cara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar masyarakatnya dapat menjaga martabatnya untuk selalu berpihak kepada kebenaran guna mencapai sebuah kemajuan yang sesuai dengan agama dan budayanya masing-masing. Bisa di-next. Dan yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari segala sumber hukum dan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan yang berlaku di Indonesia. Hukum serta berbagai kebijakan dan peraturan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara itu harus berdasarkan atas hukum yang ada. Di sini dijelaskan ada beberapa nilai-nilai etika, yaitu yang pertama ada asas legalitas, terus disahkan dan dijalankan dalam secara demokratis, dan yang terakhir dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Bisa di-next. Itu tadi penjelasan dari materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kusuma Hasnasatia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Rembulan atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila dipahami dan dihayati bagi masa depan bangsa yang dicita-citakan. Peran Pancasila sebagai perekat serta menjadi pengarah dalam kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan dalam tegaknya kedaulatan bagi kepentingan seluruh bangsa. Dalam penyelenggaraan negara, gerakan masyarakat harus dijiwai oleh Pancasila. Pancasila memberikan kekuatan secara bulat dan utuh bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dan keselarasan yang didasarkan pada keserasian, keseimbangan, serta keselarasan. Pancasila merupakan dasar etika dan budaya bangsa yang secara filosofis Pancasila dikembangkan menjadi sistem budaya universal. Next. Pancasila merupakan dasar dan budaya bangsa yang secara filosofis Pancasila dikembangkan menjadi sistem budaya yang universal. Pengamalan Pancasila dalam keserasian, keseimbangan, dan kesatuan yang utuh dapat dilihat dari beberapa sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung konsep dasar pada semua agama dan keyakinan yang dipeluk oleh rakyat Indonesia, berdasarkan pada tanggung jawab bersama dan nilai spiritual bagi umat beragama. Yang kedua yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung konsep dasar, harkat, serta martabat manusia, berlandaskan pada tanggung jawab bangsa dan negara dalam meningkatkan martabat hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengandung konsep kesatuan dan keutuhan dari berbagai kebinekaannya dengan memupuk serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan bersendikan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam mengimplementasikannya, dengan menuntut segenap masyarakat dalam menumbuh kembangkan sistem politik yang demokratis. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan dimaknani dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Next. Selanjutnya, pelaksanaan etika Pancasila akan dijelaskan oleh Yusita Ambarwati. Kepada Saudari Yusita dipersilahkan. Baik, terima kasih Hasna atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan etika Pancasila. Aktualisasi sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar etika tercermin dan dijabarkan dalam setiap butir-butir silanya, yakni sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing, bersumber dari hati nurani individu itu sendiri, serta menjadikan ajaran-ajaran yang dianutnya tersebut sebagai pedoman untuk menuntun dan mengarahkan jalan hidupnya. Sila kedua, menghormati hak yang dimiliki setiap orang dan warga negara sebagai hakikat tertinggi seorang manusia, karena sesungguhnya manusia merupakan objek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang harus diperhatikan setiap hak yang dimilikinya. Lalu, sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi atau primordialisme yang mungkin melanda di masa depan maupun masa sekarang, dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana ini menjadi tuntutan untuk bersatu dalam perbedaan. Selanjutnya, sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang mengedepankan asas demokrasi. Dan yang terakhir pada sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial termasuk mencakup kesamaan derajat dan pemerataan bagi setiap orang atau setiap warga negara agar tidak terdapat ketimpangan sosial yang mampu memunculkan permasalahan baru. Next. Setiap butir sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, universal, dan bersifat integral, menjadikan Pancasila sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, sekaligus evaluatif, yang independen bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dan implikasinya dari hal tersebut adalah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila dalam Pancasila akan mendasari, menuntun, dan mengarahkan sila-sila lain agar tercipta keseimbangan pada semua sila tersebut. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vega. Kepada Vega dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yusita. Saya Mahirda di sini akan menyampaikan materi, yaitu mengenai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan karakter bangsa. Upaya dalam merevitalisasi Pancasila diterapkan kembali dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan tingkat degradasi moral yang dapat menurun. Hal yang dapat dilakukan untuk memahami setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila serta mampu mendalami ilmunya, yaitu dengan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Untuk mencegah masuknya ideologi lain dalam bangsa yang dapat memecah belah persatuan, maka perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila harus ditingkatkan melalui beberapa upaya dan tindakan, yaitu yang pertama, terus-menerus mensosialisasikan eksistensi Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pembangkit dari rasa nasionalisme dalam kalangan pemimpin politik, pengusaha, dan tokoh agama, serta masyarakat. Yang kedua, memfilter budaya luar yang mencoba masuk dalam negeri sehingga dapat memecah belah bangsa dalam segala aspek kehidupan.
Yang ketiga, meningkatkan intensitas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui pendidikan moral Pancasila dalam tataran teori maupun praktik. Bisa terjadi yaitu kepada siswa atau mahasiswa dan di semua jenjang. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai sistem etika akan terwujud ketika pemerintah dan masyarakat mampu bersinergi tatkala menjalankan setiap nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dengan mengedepankan prinsip dan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban guna menciptakan kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, Pancasila harus senantiasa dijadikan sebagai dasar, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai cerminan bangsa yang demokratis. Sehingga nantinya akan terwujud masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, sesuai dengan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Demikian presentasi mengenai materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi yang sudah dibahas pada hari ini. Nah, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kepada teman-teman, jika ada pertanyaan atau tanggapan tentang materi yang sudah disampaikan, boleh silakan on mic dan mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan. Kepada teman-teman dipersilahkan. Izin bertanya kepada kelompok 6. Iya, silakan Anissa. Saya Anissa, bisa diberikan contoh implementasi dalam etika ekonomi dan bisnis itu seperti apa? Dan pentingkah etika ekonomi dan bisnis diterapkan dengan dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman yang lain jika ingin bertanya dan memberikan tanggapan, dipersilahkan. Permisi kelompok 6, saya mau bertanya. Ya, silakan Syafa. Saya Firdausa Syafa ingin bertanya, apa makna dari setiap butir Pancasila merupakan satu kesatuan yang bersifat utuh, universal, dan integral, serta bagaimana kaitannya dengan Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Terima kasih Syafa atas pertanyaan yang sudah diajukan kepada teman-teman. Mohon diberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan yang sudah diajukan. Kepada teman-teman, jika sudah memiliki jawaban ataupun tanggapan dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Anissa dan Syafa, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syafa. Pengertian Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, yaitu di mana sila pertama menjiwai sila kedua hingga kelima, sila kedua menjiwai sila ketiga hingga keempat, sila ketiga menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat menjiwai sila kelima, dan sila kelima merupakan sila yang dijiwai oleh sila pertama hingga keempat, di mana kelima sila ini saling terkait satu di mana kelima sila ini saling terkait satu sama lain, membentuk sebuah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila satu sila tidak dijalankan dengan baik oleh negara dan masyarakatnya, maka akan terjadi ketimpangan di dalamnya.
Dari kelompok 6 ada yang ingin menambahkan? Iya, mungkin dari saya, Yesita, saya akan menambahkan jawaban dari yang sudah Yesita jelaskan. Jadi Pancasila itu adalah alat perekat persatuan dan kesatuan NKRI, di mana apabila dalam Pancasila telah diterapkan, maka tidak ada minoritas, mayoritas sebagai perekat kesatuan dan persatuan. Namun ada hanya mayoritas itu Pancasila, dan yang minoritas itu anti Pancasila. Dalam setiap maknanya, dalam setiap Pancasilanya, makna dari Pancasila sebagai alat perekat itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda dan makna yang berbeda-beda. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini prinsip pertama dari dasar negara bangsa ini. Prinsip ini mengambil sisi rohani dalam kehidupan bersama bangsa ini. Pentingnya keintiman dengan Sang Pencipta adalah salah satu maksud dari prinsip ini. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi prinsip kedua dari dasar negara bangsa ini. Salah satu maksud dari prinsip ini adalah setiap insan bangsa ini memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjadi prinsip ketiga dari dasar negara. Indonesia terdiri atas beragam pulau, bahasa daerah, suku, ras, etnis, agama, kepercayaan, serta warna kulit. Disinilah peran dari sila ketiga melalui insan bangsa mendapatkan persamaan kedudukan dan persamaan kesejahteraan yang diatur di bawah naungan negara guna untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi prinsip dari dasar negara. Terkandung dua kata kunci dari prinsip dari sila kedua, yaitu kerakyatan, menjelaskan rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi prinsip dari bangsa, berarti menerima hak dan memberi kewajiban sesuai kebutuhan masing-masing individu. Prinsip ini mengajarkan hal-hal yang penting, yaitu bangsa Indonesia tidak mengenal adanya golongan mayoritas ataupun minoritas. Maka dari itu, semua status setiap individu bangsa ini hakikatnya adalah sama. Prinsip ini menjelaskan bahwa memperlakukan sesuatu harus secara adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, hukum, kebudayaan, sosial, serta mengajar sikap berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Berikut tambahan serta jawaban dari pertanyaan yang sudah Syafa tanyakan, apakah bisa dimengerti? Sudah bisa, makasih teman-teman. Ya, terima kasih Syafa. Permisi, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, di mana pertanyaan dari Anissa itu bisa diberikan contoh implementasi dalam etika ekonomi dan bisnis seperti apa. Jadi di sini saya akan memberikan contoh etika bisnis perusahaan, misalnya yang sedang tren saat ini yaitu Taiti. Nah, di dalam perusahaan itu kita harus mengimplementasikan sikap-sikap etika yang baik, yaitu yang pertama pasti jujur, di mana jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis atau ekonomi itu tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Yang kedua, yaitu bersikap dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Jadi kita harus lebih berpikir panjang untuk menjalankan bisnis demi berkembang secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu bertingkah laku baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan. Karena apa? Karena kita saling berinteraksi antara rekan bisnis itu harus mempunyai etika yang baik. Yang keempat yaitu menggunakan pakaian yang rapi saat kita melakukan bisnis tersebut, yaitu pakaian itu merupakan salah satu etika berbisnis yang paling bisa dilihat langsung oleh mata semua orang. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos atau yang menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa ditambah dengan parfum agar saat ketemu orang lain bisa nyaman dan terhindar dari bau yang kurang enak. Kelima yaitu menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi.
Bagi Anda yang belum terlalu kenal, juga jangan langsung mengajak bercanda, karena Anda belum tahu tentang karakter seseorang itu seperti apa dalam melakukan bisnis. Seperti itu jawaban dari saya. Dari kelompok 6, ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Anissa. Jadi sangatlah penting mengutamakan sebuah etika dalam ekonomi, khususnya di masyarakat. Sikap, perilaku, kepribadian seseorang sangat berpengaruh ketika dalam lingkup lingkungan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, dan implementasi kelima sila Pancasila harus dijunjung tinggi dalam ekonomi maupun dalam bisnis, seperti itu ya. Di sini saya mengambil sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia dalam sebuah perekonomian haruslah sesuai dengan atas tujuan bersama seluruh komponen yang ada di dalamnya, dan harus berdasarkan keadilan antara seluruh warga negara. Nah, ini misalkan ya, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Dan keadilan haruslah menyeluruh terhadap seluruh rakyat. Demikian yang saya sampaikan mengenai pertanyaan. Terima kasih. Iya, itu tadi merupakan pemaparan materi serta sesi tanya jawab dari diskusi dari kelompok kami terkait materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.